Halo teman-teman. Mas Nur ngomong, Mas Nur. Halo Mbak, bisa langsung dimulai aja deh. Oke, baiklah kita mulai ya hari ini. Dengar suara saya kan? Jelas Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi menjelang siang teman-teman. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu ya. Oh iya, kalau kemarin yang jadi moderatornya itu adalah Mbak Nanda, untuk hari ini yang jadi moderatornya itu saya ya, Fitri nama saya. Terima kasih untuk partisipasi teman-teman di kelas online Jago SEO Batch 1 dari PT KMS. Yang baru bergabung hari ini, saya ucapkan selamat datang. Nah, untuk yang masih penasaran sama materi hari kemarin, bisa di-download PPT yang ada di WA Group, atau masih ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti di sesi tanya jawab. Nah, untuk materi hari ini masih dengan pemateri yang sama, yakni Mas Nur Jaya. Kita akan lebih mengenal tentang SEO off page. Barangkali banyak di antara teman-teman yang masih merasa asing dengan beberapa istilah dalam SEO, seperti on page, off page, backlink, internal link, sitemap, money set. Nah itu nanti penjelasannya bisa dicatat ya di dalam kelas kita. Sebelum kita mulai, saya sampaikan dulu batasan untuk pembahasan kali ini, yakni hanya membahas SEO untuk website. Nah, SEO untuk website ini bisa digunakan untuk macam-macam hal, seperti halaman untuk penjualan produk, tempat personal branding, maupun tempat bagi-bagi informasi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya SEO untuk Facebook, YouTube, Instagram, maupun App Store, mungkin bisa, tapi tentunya jawabannya tidak terlalu spesifik ya. Nanti terserah Mas Nur aja sih yang di bagian belakang. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja Mas Nur, speakernya tolong dinyalakan. Oke Mbak. Nah, sudah siap apa belum Mas Nur untuk materi hari ini? Alhamdulillah siap nih. Oh. Mas Nur, wajahnya Mas Nur. Halo. Oh ya, tolong teman-teman dipin wajahnya Mas Nur ya. Say hi dulu ke teman-teman yang lain Mas Nur. Halo. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kalau gitu kita mulai ya teman-teman. Jangan lupa untuk mengepin kotak bergambar Mas Nur. Dan mohon untuk mematikan speaker yang masih nyala. Oke, sudah mati semua ya speakernya. Oke. Jadi silakan Mas Nur. Oke, bisa dimulai ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, eh, pada hari pertama kemarin kita mempelajari lebih ke arah struktur website, lebih ke arah WordPress sih, terus sama SEO on page. Dan hari kedua ini bisa dibilang hari terakhir pertemuan kita di batch pertama ini akan membahas lebih ke arah off page khususnya, dan lebih ke arah literatur backlink. Nanti mungkin kita dibikin juga seperti kamus dan mungkin singkatan-singkatan dari beberapa kamus yang asing didengar di telinga kita, apalagi banyak dari kita ini lebih ke arah saya sendiri masih pemula gitu. Baik, langsung dimulai aja ya. Pokok pembahasan kita ini untuk hari kedua ini yang lebih ke arah OP-nya dibagi menjadi 8 lagi, kayak sama halnya kayak kemarin. Ini terdiri dari jenis link, media dan metodenya, reverse engineering, footprint, backlink tier 1, backlink tier 2,
backlink piramid, dan contoh backlink itu sendiri. Nanti kita akan bahas contoh backlink-backlinknya itu. Jenis link ini ada 4. Link yang bisa diterapkan dalam OPED SEO. Pertama itu jenis link berdasarkan klik atau tab. Biasanya kalau di mobile itu tab ya, bukan klik. Yang kedua jenis link do follow dan no follow. Kalau do follow itu backlink yang bisa di scrape atau di crawling Google atau search engine. Kalau no follow itu enggak bisa di scrape maupun di crawling oleh search engine seperti Google. Link berdasarkan kapasitasnya, dan yang terakhir link berdasarkan tampilan. Jenis link berdasarkan klik dibedakan menjadi 2, yaitu link yang bisa diklik dan tidak, atau link yang bisa di tap maupun tidak bisa di tap gitu. Cara membedakannya adalah dengan mengarahkan pointer atau jari kita kalau pakai mobile itu dengan jari kita diarahkan ke link tersebut. Jika link bisa diklik, maka pointer berubah menjadi tangan. Sedangkan kalau tidak bisa diklik, ini biasanya link itu hanya link, cuman lebih ke arah ada tandanya crash atau hashtag kayak gitu di Ahrefs-nya. Terus do follow dan no follow link. Secara default, semua pengaturan website untuk link adalah link do follow. Cara membedakannya, do follow dan no follow dengan melakukan inspeksi pada halaman tersebut. Kalau teman-teman pakai laptop bisa aja CTRL plus U gitu caranya, simple banget. Jika terdapat keterangan do follow, maka jenisnya do follow. Bisa dicek di Ahrefs aja. Ahrefs itu dia do follow atau no follow, caranya di situ aja. Begitu juga sebaliknya. Jadi berdasarkan kapasitasnya, pada jenis link ini dibagi menjadi 3, single link, multi link, single profile. Ini lebih ke arah literatur jenis kapasitas backlink itu. Pada jenis link ini dibagi menjadi 2, yaitu link telanjang tanpa anchor text dan link tersembunyi pada anchor text. Ini lebih ke arah deep link. Kalau saya sendiri ketika membahas internal link maupun backlink atau related link, itu selalu saya lebih favoritnya menggunakan deep link. Karena kalau pakai deep link itu lebih enak. Jadi ketika Google men-scrape juga itu lebih natural banget gitu. Dan kalau kita nge-backlink di website kita maupun ke website orang lain atau dari website lain ke kita, usahakan buat senatural mungkin gitu aja. Terus media dan metode. Cara membangun OPED SEO dalam sebuah website ada 3. Apa aja? Parasite SEO. Ini PBN yang sering didengung-dengungkan hari kemarin itu. Private blog. Blog ya, ini bukan blog, tapi blog network. Terus yang ketiga, membeli backlink. Kalau membeli backlink itu banyak penyedianya gitu. Teman-teman bisa cek aja jasa backlink, itu udah banyak banget itu di Google. Tapi saran saya, backlink yang paling bagus itu backlink yang dianggap dia itu kayak teman sendiri ataupun bisa dianggap anak sendiri. Jadi harus di-manage, di-maintain benar-benar supaya hasilnya juga sangat memuaskan. Minimal banget website kita nge-ranking gitu di halaman pertama Google. Ini parasite SEO. Sesuai dengan namanya, yaitu parasite SEO adalah sebuah backlink yang menumpang pada website lain yang sudah punya authority. Meskipun begitu, jenis backlink ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa aja kelebihannya? Kelebihan parasite SEO adalah bisa menghemat biaya yang kamu keluarkan. Sedangkan kelemahannya adalah backlink yang kamu tanam. Bisa saja dihapus dari situs. Contohnya, lebih ke arah parasite SEO ini backlink dari forum-forum, maupun backlink dari situs-situs profile gitu, atau kadang juga dari PDF kayak akademia.edu atau dan lain-lain lah, kayak yang backlink PDF itu biasanya banyak yang penghapusannya. Itu juga kalau kita melakukan spamming, kegiatan spam gitu. Terus ini private blog network, PBN juga bisa digunakan sebagai media untuk membuat link yang lebih powerful. Kalau menurut saya ini sangat powerful banget.
kita mending istilahnya itu punya PBN 5 atau 10 dengan 1000 backlink kita beli, itu saya lebih komitmen ke PBN. Karena kenapa? Kita sendiri bisa membatasi itu outbound link-nya. Maksimal outbound link untuk saya sendiri itu 8 sampai 10. Itu toleransinya paling banyak itu 10. Tapi kalau lebih dari itu kekuatan power PBN sendiri bakalan kurang drastis. Bayangkan aja kalau jasa backlink itu outbound link atau nge-backlink situs teman-teman misalkan ke 100 orang bahkan ke 1000 orang atau 1000 website itu powerfulnya nggak lebih bagus dari PBN yang hanya nge-backlink 10 website gitu. Itu beda banget powernya. Kelebihan menggunakan PBN adalah semua kendali ada di tangan pembuat PBN. Jadi kamu bebas menentukan dan mengontrol segala sesuatu yang ada dalam blog kamu. Sedangkan kekurangannya adalah diperlukan tenaga yang ekstra dan waktu yang cukup lama, betul. Tapi sangat disarankan itu bikin PBN sendiri daripada beli pakai jasa orang lain, kecuali jasanya itu trusted banget gitu dan mempertahankan outbound link maksimal 10 website atau 10 backlink. Membeli backlink ini. Bila kamu tidak mau ribet untuk memanage PBN dan melakukan parasite link, cobalah dengan membeli backlink. Membeli backlink biasanya akan lebih mudah menaikkan ranking di Google sebab link yang dicantumkan pasti sesuai dengan artikel, istilahnya backlink kontekstual. Oke, dibahas lagi ya. Kalau untuk backlink ini, teman-teman harus hati-hati membeli backlink. Karena yang tadi disampaikan juga di beberapa workshop atau seminar yang event gede kemarin yang di SEOCon itu, banyak backlink yang berterbaran itu lebih ke arah powernya kurang banget. Karena kenapa? Yaitu yang barusan saya jelaskan. Karena website itu PBN-nya nge-backlink itu terlalu frontal atau terlalu nyepam banget. Sama halnya misalkan website saya nurjaya.com, nurjaya.net, atau apa itu jual beli kambing.com, itu di backlinknya itu oleh pelayanan atau service atau jasa oleh penjual-penjual backlink yang itu kurang trusted. Jadi ya bakalan Google itu menganggapnya nyepam. Sama halnya kayak barusan beberapa hari tadi, ada kan algoritmanya si Google itu, Google update di bulan Mei itu, backlink itu sekarang harus dirawat benar-benar. Jadi minimal banget, seminggu itu harus diisi satu artikel. Dan satu artikelnya itu, kalau bisa disarankan itu 2000 kata. Dan kalau bisa lagi, itu non-backlink gitu. Benar-benar harus diatur dan di-maintain benar-benar. Tapi yang perlu ditekankan, kan saya sendiri bikin tuh PBN, ada sekitar yang saya kelola sendiri, ini pribadi, bukan teman-teman cewek maupun teman-teman saya di komunitas, itu cuma 10. Cuman itu perawatannya lumayan banget gitu. Tapi hasilnya, blog saya itu naik lebih dari 30% untuk update algoritmanya. Dari kemarin yang viewernya atau visitornya itu 50.000, itu ditambah aja 30% itu. Itu lumayan banget aja. Sekitar berapa ya? Sekitar, anggap aja 70.000 kurang lebih lah itu. Itu dengan 70.000 visitor, wah itu mantul banget itu. Dan mungkin nanti ada pertanyaan, Mansur pakai server atau hostingnya mana gitu. Kalau saya lebih ke arah ketika visitornya di atas 50.000 atau 30.000 aja, saya pakai dedicated server gitu. Jadi saya lebih orang yang mempertahankan ketika Google masuk ke websitenya saya, itu saya mempersilahkan dengan sangat senang hati gitu. Jadi Google itu pokoknya gimana supaya seharian itu betah di website saya, itu saya bikin related link terus. Jadi kalau
Google masuk ke website saya, wah kayaknya senang banget gitu. Karena server saya RAM-nya gede banget, itu 32 GB. Terus 24 core. Ya sangat betah Google. Apalagi di server saya pakai itu generasi terakhir SSD. Itu namanya NVMe. Yang kemarin saya sarankan, kalau teman-teman mau bikin website, minimal nabunglah $5 atau $6 per bulan untuk membeli hostingnya itu, cloud hosting dari Vultr. Karena sampai sekarang belum ada cloud hosting yang lebih bagus dari Vultr, kecuali ada namanya Upload. Kemarin saya ada ngobrol sama pihak Upload, kayaknya mereka bakalan meningkatkan pelayanannya ke NVMe juga mengikuti Vultr. Jadi mungkin kedepannya bakalan apa ya, bisnis hosting itu, bisnis server itu bakalan pakai NVMe semua. Dan website, ketika website teman-teman itu kencang websitenya, wah Google sangat senang banget itu, sangat suka. Di sini ada reverse engineering. Reverse engineering adalah salah satu teknik backlink yang meniru beberapa praktisi SEO. Biasanya metode ini diterapkan pada backlink jenis parasit atau bisa kayak forum yang tadi disebutkan atau link profile. Beberapa tool untuk mengecek backlink yang bisa kamu gunakan seperti satu, Ubersuggest. Ini punya Neil Patel. Teman-teman bisa dicek aja namanya, sembari saya praktekin aja ya. Ada namanya Ubersuggest, bisa dicari di Google gitu. Namanya workshop sambil seminar webinar, ini langsung aja dipraktekin. Oke, teman-teman bisa langsung ngecek aja di sini. Ini neilpatel.com/Ubersuggest. Ini tool yang menurut saya bagus. Dan tool kedua namanya Small SEO Tool. Ini free nih. Ini Ubersuggest, teman-teman bisa langsung beli atau bisa gunakan yang free. Tinggal tergantung kebutuhan kita. Ini Small SEO Tool. Ini benar-benar free, bisa langsung dipakai. Dan yang ketiga Ahref. Nah, kalau Ahref ini dia lebih ke arah spesialis mengintai website lawan kita istilahnya tuh. Jadi rival-rival website kita itu bisa memantau dia pakai keyword apa, dia mau nge-backlink websitenya dia itu pakai backlink apa aja jenisnya, bahkan sampai literatur artikelnya dia itu bisa dicek. Dan teman-teman bisa pakai aja ini 7 hari cuma $7. Jadi bisa aja nanti teman-teman saya sarankan bisa pakai Genius atau bisa pakai Permata Bank. Tapi kalau bisa itu kartu yang sekali pakai aja itu. Bisa juga pakai itu, pakai service-service di jasa orang lain kayak di arts.id, itu tuh ada jasanya. Tinggal teman-teman bisa langsung beli aja dari sini beberapa jasanya. Dan di bagian trade ini, biasanya di sini banyak nih. Kayak contohnya
Nah, bisa dicek lah di sini. Tinggal di next saja bakalan ketemu juga. Terus kalau yang keempat, monitor backlink. Kalau monitor backlink itu ada gratis sih, sekitar 30 hari. Ini bagus nih, cuman terlalu mahal banget harganya. Saran saya untuk Ahrefs sama Small SEO Tool sama Ubersuggest ini lumayan, bukan lumayan sih, bagus banget dan cukup lah hanya untuk meriset-riset gimana sih supaya kita artikelnya bagus atau kita ngecek kualitas website kita dan lain-lain, itu bisa kita cek dari sini gitu. Oh ya, misalkan kayak kemarin ya ngepraktekin masuk GTmetrix itu kayak apa sih gitu kan. Teman-teman bisa cek aja di sini gtmetrix.com ataupun bisa di Google PageSpeed. Soalnya ini penting juga off page sama on page dengan adanya ini PageSpeed ini. Contohnya nurjaya.com. Kebetulan saya pakai Stackpad security-nya dan kayaknya robot Stackpad ngeblok ini GTmetrix. Jadi hasilnya A semua. Kalau dilihat di realnya itu, PageSpeed-nya sekitar B dan Yeslog sekitar B juga sih kalau nggak salah ini. Jadi teman-teman bisa ngecek sendiri nanti website saya. Kalau ini PageSpeed Insight-nya, saya lebih ke arah optimasi keduanya desktop maupun seluler, tapi sangat disarankan itu teman-teman lebih optimasi ke selulernya atau mobile friendly-nya gitu. Jadi di sini ada namanya nurjaya.com ini, gimana supaya hijau aja di sini nih, sekitar 90. Teman-teman bisa mengusahakan di hijaunya gitu. Kalau saya kebetulan ini masih di angka orange dan orange ini good, tapi kalau bisa better aja gitu di hijau. Oke, selanjutnya menggunakan footprint. Ketika melakukan reverse engineering, kamu bisa sembari mengamati kesamaan pada setiap halaman. Hal itu bisa menjadi footprint. Jadi footprint itu apa? Footprint adalah jejak dalam sebuah halaman website. Footprint bisa dikombinasikan dengan Google Doc apa yang sering dipakai? Biasanya if title. Jadi misalkan teman-teman in title atau site atau in URL, in text, itu kita bakal bisa kelihatan. Misalkan title, oh mungkin harus dipraktekin aja kali ya. Nah, hal in title, jadi semua yang berkaitan wisata Malang, ini Google Doc ini bisa teman-teman cek di sini. Jadi kita misalkan mau bikin website, fokus pembahasannya itu tentang wisata-wisata di Malang dan lain-lain, bisa menggunakan kayak gini nih, kayak yang tadi Google Doc. Traveloka, Abimanyu Tour. Dan jadi kalau lihat SEO-nya, ini kan kalau all entitled berarti jumlah orang yang membuat artikel paket wisata Malang itu sekitar hasilnya sekitar 19.500. Tapi kalau pakai keyword
paket wisata Malang. Nah, 8 juta, ini 8 juta 3 juta ya? Oh ya, 8.850.000. Jadi artikel yang paket wisata Malang itu di database Google itu sekitar 19.000. Itu aja contohnya. Sebenarnya apa sih gunanya on title, in URL, terus in text atau site? Ini lebih memudahkan kita sebagai spesialis SEO atau praktisi SEO untuk nge-push atau nge-boost. Jadi misalkan website saingan-saingan kita di halaman satu semua nih. Nah, gimana kita merangsek ke depan? Caranya itu salah satu caranya bisa pakai gambar yang ALT, terus banyakin katanya, tapi jangan terlalu over keyword, terus tambahin embed video YouTube, itu bagus banget untuk menjaring visitor. Dan kalau bisa pakai judul aja, pakai yang clickbait, supaya orang tertarik ngeklik gitu. Terus lanjut. Kegunaan Footprint mampu membantumu mendapatkan banyak backlink parasit. Hal ini bisa kamu dapatkan menggunakan tool sejenis G-Scraper atau Scrapbox yang berbayar. Menggunakan tool seperti ini memang memerlukan banyak proxy, sebab tool akan berulang kali mengambil data dari Google. Betul. Jadi hal ini perlu banget pakai proxy. Tapi kalau saran saya, pokoknya gimana supaya tema itu unik, jangan nyontek sama tema-tema orang lain. Boleh kita pakai tema yang berbayar, tapi itu harus di custom atau diubah-ubah. Misalkan diubah gambarnya, diubah penempatannya, misalkan sidebar ke kanan, terus diubah ke kiri, terus di bawah footernya dikasih apa, itu lebih bagus daripada kita harus menggunakan proxy dan lain-lain. Kalau ini lebih ke arah tingkat selanjutnya, teman-teman nanti harus mempelajari footprint dan lain-lainnya. Ini sudah membahas backlink. Backlink dengan metode tier 1 adalah metode yang mengarahkan langsung ke money site. Money site itu website kita, terserah itu yang kita jualan produk atau jualan jasa maupun website yang kita AdSense kan gitu. Namanya penyebutan di sini money site. Dan di sini ada SP, terus ada money site juga. Ini hanya istilah aja, SP, SML gitu. Yang penting money site di atasnya, ini tier 1 di sini. Di bawahnya money site itu namanya tier 1. Skip. Nah, multilink. Ini. Multilink itu lebih ke arah penggabungan dari forum maupun blogspot itu Web2. Bisa teman-teman pakai Web2 atau Tumblr atau Detik blog atau lainnya. Karena forum bisa pakai forum-forum luar atau forum kita sendiri. Bisa teman-teman gunakan yang tadi yang barusan saya cek itu. Ada namanya ads.id, ada yang pakai Kaskus gitu. Ada Kompasiana. Tapi kalau sekarang Kompasiana itu no follow. Tapi bagus buat ngedrive traffic dari Kompasiana kirim ke website kita gitu, walaupun no follow. Ini file PDF ini kayak semacam akademia.edu dan lain-lain. Jadi kalau bisa nanti teman dipelajari yang multilink ini, karena saya aja pakai sistem multilink tapi yang di bawah nih. Kalau blogspot nanti teman-teman dicoret aja, ganti namanya web 2.0 gitu, karena nggak semuanya pakai blogspot. WordPress juga bisa, ini wordpress.com tuh bisa dijadikan money site, bukan money site, maksudnya multilinknya. Ini backlink tier 2. Backlink 2 tier adalah penambahan dari backlink 1 tier. Jadi kamu tinggal menambah 1 tier lagi di bawahnya. Sebenarnya jumlah backlink di setiap tier
bisa kamu sesuaikan dengan kebutuhanmu. Tidak ada jumlah baku. Contohnya yang paling di atas itu one side. Di bawah one side itu tier satunya. Dan di bawah tier 1 itu ada tier 2. Gitu. Jadi kalau bisa di mix banget. Halo? Oke, udah di mute ya. Jadi seperti itu. Yang paling penting runtut aja dari mana site kirim ke tier 1, dari tier 1 ke tier 2. Jadi sistem backlinknya itu kita bikin tier 2 untuk nge-backlink ke tier 1. Kita bikin tier 1 untuk nge-backlink ke mana site gitu. Dan kalau bisa mana site ini ke tier 1 ini minimal banget udah ada umurnya gitu, minimal 3 bulan yang sebutkan tadi. Dan kalau bisa juga DAPA atau TFCF-nya tinggi. Karena apa? Karena untuk mendongkrak supaya cepat banget itu money site dapat authority dari Google-nya. Kalau misalkan ada pertanyaan, DAPA yang paling bagus itu berapa ukurannya atau berapa metriknya? Kalau saya nggak mementingkan DAPA 30 atau bahkan 40 atau 50 atau CFTF di atas 40 atau 30, saya nggak memperhitungkan itu. Yang paling penting itu bagaimana PBN itu dapat backlink dari website-website yang bagus. Itu aja yang paling penting. Misalkan saya punya PBN, backlink dari PBN itu dari contohnya Bloomberg gitu, atau dari harvard.edu, terus dan seterusnya gitu, atau rafbea.gov, itu bakalan lebih bagus lagi powernya untuk PBN. Jadi kalau PBN ini atau backlink lainnya, kita harus memperhatikan backlink domain atau agent domain buat PBN itu kekuatan backlinknya itu sebagus apa dulu. Nah, biasanya agent domain itu dijual. Nah, teman-teman bisa tuh di Als ID atau di jasa-jasa lain. Misalkan kalau lebih bagus lagi di GoDaddy Auction atau di domcop.com gitu. Itu banyak banget itu, ribuan bahkan jutaan domain-domain yang sangat berkualitas, bisa nanti beli di situ. Selanjutnya, backlink piramid atau link wheel merupakan jenis black hat dengan memanfaatkan kelemahan Google untuk keuntungan, namun masih aman diterapkan keyword bervolume pencarian yang rendah dengan all title 1 juta. Nah, yang tadi kayak paket wisata Malang itu cuma 19.000. Konsep berupa link wheel, roda backlink, di mana manusia dikelilingi oleh backlink yang saling terhubung dan salah satunya sengaja diputus. Nah, ini lebih ke arah gimana supaya link juice. Link juice itu link wheel. Tapi link juice sama link wheel itu beda. Cuman hanya apa ya? Beda aja pokoknya. Kalau bisa mah, kalau mau main bagusnya, all entitle itu di bawah 20.000 nyarinya. Cuman kita jangan terlalu fokus ke backlink. Walaupun kita usahain backlink, hal yang paling penting backlink itu tujuannya apa gitu. Power backlink aja bisa dikalahkan dengan on page. Dan di sini perannya on page itu harus bagus banget dan didukung backlink. Ini rahasianya di SEO seperti itu. Ini salah satu tadi yang link wheel atau roda backlink. Jadi money site di sebelah kanan ini ada tier 1. Ini link wheel namanya nih, roda backlink. Jadi money site ini backlinknya yang tier 1 itu muter-muter dilemparkan ke money site, roda backlink. Untuk ke-20, contoh backlink, bisa backlink profile, contohnya Plur, jenis sosial media, letakkan link di posting. Bisa juga kalau teman-teman cek Pinterest,
itu bisa buat backlink profile. Dan salah satunya saya itu pakainya Pinterest semua. Itu hasilnya naiknya cepat banget. Jadi mungkin teman-teman bisa dicatat backlink profile itu di Pinterest bisa gitu. Ini jenis Instagram, jenis sosial media Instagram atau Telegram itu bisa juga. Cuman belum ada orang-orang yang membahas tier 1 atau tier 2 pakai Telegram atau Pinterest, itu jarang banget. Mungkin narsisnya hanya saya mungkin yang mengaplikasikannya hal itu. Terus di sini Facebook, jenis sosial media. Backlink Facebook ini saran saya sih lebih ke arah kalau mau natural banget, halaman Facebook itu bakalan ngasih backlink ke website kita. Tapi kalau profile nggak terlalu juga, kecuali kalau kitanya terkenal kayak artis kayak gitu. Terus PDF ini kayak semacam Akademi Edit itu bisa banget tuh kita nge-backlink di situ. Tapi kalau lebih bagus lagi, kita teman-teman di sini bikin kayak komunitas backlink sendiri, bikin sendiri gitu. Jadi di sistemnya dibikin bagus. Ada yang satu website ada sistem backlink PDF atau sistem backlink profile maupun sistem backlink kayak Freepik itu sistem backlink gambar. Itu bagus banget nanti backlinknya. Dan saya menyarankan hal itu, bukan hanya dari PBN yang lebih ke arah website itu terus, atau lebih ke arah artikel terus. Itu sangat membosankan dan biasanya Google cepat mengetahuinya. Cek ranking sendiri teman-teman bisa cek di SERProbot maupun di SERPwatch.io atau search checker. Tapi kalau saya sendiri, kalau pakai gadget itu ngeceknya pakai ada yang namanya Sharp Mojo. Teman-teman bisa cek di Google Play Store namanya SIRP Mojo. Itu gratis kok. Dan kalau biasanya ada Sharp Robot sendiri yang berbayar gitu, kalau di Sharp Mojo gratis. Mungkin teman-teman bisa langsung ngecek di Sharp Mojo, diinstal di HP Android teman-teman. Oke, mungkin penjelasannya hanya itu dulu. Kita lanjut sesi tanya jawab ya. Oke, ditunggu di sesi tanya jawab. Silakan bertanya. Oke, teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya, silahkan untuk mengutarakan pertanyaannya di grup WhatsApp ya. Saya tunggu. Ini sebelumnya sudah ada satu pertanyaan yang paling awal tadi dari siapa ya tadi ini? Dari Mas Wahyu Widayat. Apakah orangnya ada di sini ini? Oh, ternyata orangnya tidak ada, tapi nggak apa-apa. Kita bahas aja dulu. Pertanyaannya tuh, kenapa ya Mas, pada dashboard blogger yang menu pengajuan AdSense jika diklik ada keterangan blog belum memenuhi persyaratan pendaftaran AdSense, padahal blog sudah berumur dan dapat visitor organik dari Google. Ini kira-kira bagaimana Mas Nur? Oh, ini lebih ke arah pendaftaran Google AdSense ya. Jadi ya syaratnya Google AdSense yang paling penting itu kita isi dulu tuh kontak us, terus about us, privasi, disclaimer, terus DMCA gitu. Itu harus ada itu. Terus kedua punya minimal visitor organik. Kalau saya sarankannya 100 visitor per hari ya organik, itu harusnya bisa langsung daftarkan diterima. Tapi kalau misalkan kenapa ya Mas pada dashboard blogger pengajuan agen jika diklik ada keterangan blog belum memenuhi persyaratan pendaftaran agen, yaitu jadi hal-hal kayak gitu itu harus jeli aja, syarat-syaratnya dibaca lagi Mas Wahyu. Jadi itu udah jelas banget itu di Google Ads-nya sendiri. Tapi kalau saya sendiri jujur saya nggak pakai blogger, saya sendiri pakainya WordPress.
Dan saya lebih ke arah kalau AdSense ini saya nggak terlalu, bahkan hampir 1 tahun ini saya nggak main AdSense. Jadi saya full corporate membantu teman-teman UKM atau perusahaan-perusahaan untuk nargetin keyword-keyword yang potensinya gede banget. Salah satunya saya sekarang manage di salah satu kursusan di Kampung Inggris itu omsetnya per bulan itu sekitaran 4 miliar gitu. Karena hal itu apa ya? Keywordnya itu bagus banget gitu. Mungkin teman-teman misalkan cari deh, misalkan jual baju grosiran atau apapun gitu. Misalkan ada hal-hal yang baru di kotanya. Contoh saya bikin website itu namanya sirupsampolai.co.id. Kebetulan di Cirebon sendiri itu belum ada yang promosiin sirup tersebut. Dan saya itu promosiinnya dari sejak 2011 ke bawah. Dan sampai sekarang itu penjualnya itu bagus banget itu sirup sampolai. Jadi misalkan teman-teman lebih jeli lagi aja di tetangga-tetangga maupun tempat teman-teman di sana. Kira-kira apa sih market yang bisa dijual atau jasa yang bisa dijual gitu. Kita search aja tuh di Ubersuggest atau di apa keywordnya misalkan ini keywordnya lumayan nih 1.000. Nah bikin aja blognya, bisa pakai blogspot gitu kan, gratisan blogspot juga. Diisi aja nanti targeting misalkan 30 hari saya harus menyelesaikan 30 artikel. Nah langsung aja itu dibuat, itu bakalan bagus banget. Kalau saran saya itu aja dulu Mas Wahyu. Kalau kita nggak punya AdSense ya kita cari perusahaan atau cari produk yang bisa kita optimasi, itu aja Mbak. Oke, oke. Pertanyaan selanjutnya ya Mas Nur, langsung aja. Dari Mas Irfan Mulyana. Beliau minta contohnya blog yang pakai PBN tier 1 dan 2. Gimana ini Mas Nur? Contoh blog PBN tier 1 dan tier 2. Nanti kalau pertanyaan Mas Irfan ini bakalan saya kasih setelah sesi ini selesai. Jadi bakalan dikasih linknya itu mungkin saya bakalan ngasih lebih dari 100 backlink. Jadi nanti teman-teman bisa ngecek aja itu PBN saya dan teman-teman itu di situ. Itu aja Mbak. Jadi nanti tier 1, tier 2 maupun nanti teman-teman lain juga bisa menyepai itu maniset-manisetnya gitu. Jadi bisa dipelajari langsung. Itu aja Mbak. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mau tanya nih Min, jika disuruh memilih jumlah backlink banyak, tapi DAPA rendah, dan jumlah backlinknya sedikit, tapi oh ya, bentar. Ini masih mencerna. Jika disuruh milih jumlah backlink banyak, tapi DAPA rendah, itu lebih baik mana sama jumlah backlink yang sedikit, tapi DAPA-nya besar. Gimana Mas Nur? Oke, tadi baru dibahas ya untuk backlink. Yang paling penting, entah metriknya, kalau DAPA kan MOS, kalau CFTF itu dari Majestic. Jadi gini, kalau bisa sih, lebih ke arah DAPA itu nggak penting, atau CFTF itu nggak penting. Segede apapun nilainya, misalkan sampai 60 atau 80, tapi kalau backlinknya itu bukan dari website-website yang trusted di Google-nya, misalkan Bloomberg lebih ke arah itu, atau harvard.edu itu, soalnya atau angkatan-angkatan militer atau gov.id kalau di Indonesia, kalau di luar kan .gov itu saran saya di situ. Jadi di APA itu bukan pemicu bahwa maniset itu bakalan naik gitu. Tapi hati-hati, kalau di APA tinggi biasanya kegiatan nyepam juga gitu, Mbak.
Nah, dan saran saya lebih ke arah cek dulu di APA gede maupun baik sedikit, terus cuma backlinknya sedikit atau banyak. Yang paling penting itu websitenya itu dapat backlink dari website-website yang trusted enggak, gitu aja. Kalau teman-teman mau tahu website-website trusted atau tidak itu, teman-teman bisa cari aja atau bisa pakai tool atau apapun itu ada bisa pakai Ahrefs tool gitu atau pakai Ubersuggest itu kan gratis tuh. Nah, diurutin tuh kalau saya sendiri urutannya ranking 1 sampai 100.000 atau 50.000 itu bisa dipakai, bisa jadi pengacuan rankingnya itu bagus di Ahrefs. Tapi kalau enggak dari 1 sampai 50.000 itu saya anggap website itu jelek semuanya. Itu aja, Mbak. Oke, lanjut Mbak Fitri. Oh iya, maaf kelupaan menghidupkan speaker. Di mute ya. Pertanyaan dari Mas Miftah, kenapa ketika sudah research keyword dan artikel belum terranking di Google, apakah ada faktor lain? Apakah perlu banyak backlink tuh? Jadi kayak apa pentingnya backlink gitu loh, Mas? Oh iya. Intinya riset keywordnya udah, tapi belum ranking gitu ya. Ya, ya. Nah, sebetulnya Google sendiri di istilahnya itu di search engine lane itu minimal itu ada 200 faktor. Salah satu faktornya itu keyword. Dan kalau faktor keduanya backlink, itu masih 2 faktor nih. Dan 198 faktornya itu belum dituliskan di pertanyaannya. Berarti banyak ya faktornya ini, Mas? Iya, banyak banget. Misalkan ada namanya LSI yang saya pernah ajarin ke Mbak Fitri atau Mbak Nanda gitu, ada namanya LSI. Jadi LSI juga penting gitu. Harus ada juga di artikelnya. Tapi konsep SEO ini yang paling penting SEO on page-nya itu aja dulu. Kalau on page-nya bagus, orang juga bakalan nge-share. Atau artikel kita itu lebih ke arah data atau pembelajaran. Itu orang-orang bakal dengan senang hati share artikel-artikel kita. Dan itu backlink gratis sebenarnya. Itu lebih karena nanti sosial signal. Jadi ketika sosial signal nembus, misalkan kayak dulu saya pernah eksperimen 1.000 share, yaitu bakalan mantul gitu. Kita dapat visitor banyak banget dalam satu hari itu, dan kita dapat keyword tracking dari Google, dan keyword itu bakalan istilahnya tuh nyantol. Nyantol itu apa ya bahasa Indonesianya? Nyangkut gitu bakalan nyangkut di postingan tersebut atau di artikel tersebut. Dan nanti ketika postingannya itu dapat nyangkut keywordnya. Kalau nyangkut keyword itu gimana sih, maksud mbaknya atau masnya bisa dicek aja pakai Google Analytics. Nah, di situ Google Analytics itu memberikan data. Jadi sebelum bikin website atau ketika udah selesai bikin websitenya, teman-teman itu harus men-tracking misalnya website kita. Sebenarnya website kita itu potensialnya keyword apa sih? Itu aja. Yang paling penting keyword yang paling penting banget, website kita itu mau dioptimasi apa, dan website kita itu harus dioptimasi keyword apa gitu. Tapi saya menyarankan website kita itu sesuai yang udah ada metriknya di Google yang tadi yang nyantol-nyantol itulah keywordnya. Ketika udah ada nyangkut aja satu keyword di Google Analytics, itu yang harus dioptimasi, dibikin banyak artikelnya. Kalau misalkan memperbanyak backlink, kalau saran saya, kalau artikel kita belum nyampe di halaman 50 besar, itu jangan di backlink. Karena apa? Bisa aja sih di backlink halaman 1, tapi bakalan terlempar lagi. Kalau metrik saya sendiri, biarin aja. Jadi harus misalkan halaman 2 Google dulu. Nah,
ketika halaman 2 Google, berarti on page artikel kita atau website kita itu bagus, maka perlu di backlink supaya ranking 1. Tapi kalau belum apa-apa kita langsung nge-backlink, kita mau nge-backlink website apa kalau on page kita kurang bagus, gitu aja Mbak. Oke, berarti penting ya kalau kita buat konten itu langsung di-share ke sosial media kayak gitu, Mas Nur. Betul, penting banget itu. Oke, baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa lapak backlink yang bagus? Ada lapak backlink yang bagus atau enggak, Kang? Gitu. Dari Mas Muhammad. Pak Fikri suaranya putus-putus, Mbak. Masa sih? Sudah, Mas. Iya. Intinya ada enggak sih lapak backlink yang bagus yang direkomendasikan gitu ya? Ya. Oke, kalau lapak backlink sendiri itu banyak, bisa dari IT atau bisa dari tim kita gitu. Promo ini. Karena kalau apa ya, yang paling penting itu di backlink itu trust-nya aja, terus outbound link-nya. Yang paling penting itu aja. Teman-teman bisa beli di tempat manapun, tapi kalau backlink-nya hancur atau spam, percuma beli backlink, bakalan nyampah gitu. Terus bakalan website kita bisa bakalan terlempar jauh gitu. Jadi harap hati-hati nge-backlink. Kira-kira nih Mas Nur, kriteria backlink yang spam itu kayak gimana? Backlink spam itu bisa dicek di Moz atau di Semrush. Itu istilahnya SS, spam score, itu di atas 10 nilainya. Oh, berarti ada angkanya ya itu? Ada angkanya. Kalau spam score-nya tinggi, ngapain di backlink? Atau mending kita apa ya? Perbanyak artikel, tapi artikelnya harus banyak banget. Habis waktu kita. Mending kita ya itu cari backlink itu yang enggak nyepam lah atau spam score-nya tuh apa rendah gitu, Mbak. Oke. Ya, gitu tadi jawabannya ya, Mas Panji. Selanjutnya ini ada pertanyaan untuk porsi dari backlink blog 2.0 bila profil DLL sendiri dalam satu web berapa, Mas? Apa DL? Maksudnya ini apa ya? Untuk porsi dari backlink blog web 2, backlink profil dan lain sendiri dalam satu web berapa, Mas? Dari skala 100%. Nah, Kalau oke, berarti yang penting gini, PBN itu yang mereka money site, PBN, terus tier 2 ini bisa digunakan pakai web 2 atau backlink profile. Kalau saran saya apa ya? Yang penting misalkan mas-masnya itu di forum backlink profilnya atau di yang saya sebutkan di Pinterest, yang penting aktif dulu aja deh. Kalau ketika aktif itu malah Google itu men-scrape Pinterest kita. Pinterest kita ada linknya di-scrape lagi ke blog kita. Yang paling penting itu dulu ilmu yang harus dipelajari. Ketika udah berapa skala persentasenya di blog itu. Nah, ini pertanyaan ini tergantung dari mindset kita. Jadi kalau mindset kitanya lebih ke arah buat brand, banyak-banyakin aja itu share di Pinterest, sosial media. Tapi kalau blog kita model kayak AdSense, jangan pernah di-share, bakalan habis nanti website AdSense kita. Itu aja, Mbak. Tapi kalau misalkan ini skala prioritasnya, waktu ini bisa saya katakan cuma 1% sih, atau sampai 10% gitu, untuk backlink ke tier satunya. Tapi jangan pernah kasih ke money site, itu bakalan bahaya. Tapi kalau misalkan website teman-temannya corporate, bisa ke Tokopedia, atau punya trust banget gitu, itu bisa. Atau juga misalkan ini SEO page bukan hanya website ya, atau pembahasan website aja, Mbak?
Bahasanya website aja Mas, tapi Website kalau aja. ada teman-teman yang tanya soal Facebook atau Instagram, ya bolehlah Mas sedikit-sedikit gitu. Oke, jadi gini aja waktunya. Kalau bisa di mix atau link juice. Jadi misalkan dari Facebook dilempar ke Pinterest, dari Pinterest ke Facebook, atau dari Twitter ke Facebook, terus dari Pinterest lempar ke Tumblr, gitu aja sih. Jadi ketika dia saling connect semuanya, itu ngasih backlink ke tier satu itu nggak khawatir lah gitu. Tapi harus diisi juga websitenya dan harus dikelola. Contohnya 2 minggu sekali lah gitu kalau sibuk-sibuk banget teman-teman gitu. Kalau saya sendiri 1 minggu selalu diisi gitu di satu blog atau satu web itu. Apalagi PBN. Saya sendiri hampir ngisi banyak banget untuk PBN. Mungkin itu aja Mbak. Oke. Terus kalau backlink itu apa termasuk itu Mas Nur belakangnya suaranya sudah. Gimana Mbak? Ya, untuk backlink itu kan termasuk black hat itu Mas Nur. Itu caranya kayak gimana sih? Apakah kita menghindar saja atau pakai backlink aja? Intinya gini, kalau backlink itu black hat 100% bisa saya katakan 80% website itu black hat. Jadi mungkin jangan pernah membahas backlink itu white hat atau black hat. Kalau menurut saya backlink itu black hat karena di aturan Google sendiri backlink itu tidak diperbolehkan gitu. Oke. Tapi kita kan bikin senatural mungkin, istilahnya white hat mungkin itu bahasa marketing aja sih sebenarnya gitu. Tapi mungkin metriknya gini, gimana supaya PBN atau backlink kita dianggap natural, ya kita harus sering ngisi konten. Yang paling penting di situ tuh, semua backlink kita atau PBN kita atau aset digital kita di website itu harus dirawat benar-benar. Ya minimal banget 2 minggu diisi satu artikel lah, 2000 kata atau 1000 kata. Kalau kita udah sering kayak gitu, ya Google nggak menganggap bahwa backlink itu backlink black hat gitu, bukan hit and run. Tapi kalau kita main hit and run, siap-siap aja metrik website kita bakalan turun gitu. Bahkan bisa terlempar itu keyword yang kita tuju. Mungkin itu dulu Mbak. Oke. Kalau misal backlink itu tadi kan yang Mas Nur bahas untuk beberapa konten-konten ya yang bermanfaat lah. Kalau untuk yang landing page itu gimana Mas Nur? Kan Oh iya. Kalau landing page sama aja sih Mbak. Kalau landing page itu kan nggak perlu update gitu ya. Cuman yang harus diupdate ini lebih ke arah PBN-nya. Landing page itu tetap diupdate. Itu lebih ke arah misalkan ganti gambarnya, terus ganti copywriting-nya, atau bikin lagi halaman-halaman selanjutnya, atau bikin blog landing page-nya apa, .com atau .net gitu. Itu harus diisi juga. Tapi kalau maupun nggak diisi, yang penting kuat iklan Google Ads maupun FB Ads ataupun IG Ads. Itu nanti ketika landing page kita ada visitor, ya Google bakal ngasih metrik yang bagus buat website kita. Itu Mbak. Oh, kayak gitu. Oke. Ini sekedar pertanyaan aja sih Mas, karena belum ada yang bertanya lagi di grup. Mungkin teman-teman kalau mau tanya, saya persilahkan. Ini untuk mengisi waktu saja ya. Kira-kira nih Mas Nur, bagaimana kalau saya mau buat backlink tanpa skema tier 1 atau tier 2? Jadi langsung saya backlink ke main set semuanya. Apakah dampaknya itu akan ke Google? Oke. Intinya backlink itu kalau misalkan mbaknya bikin backlink, bikin website, dikirim ke manager semua, itu bakalan sukar mbak, bakalan jelek banget itu. Hasilnya bakalan website kita itu drop banget gitu kalau kita ngincar keyword apapun. Tapi dengan adanya skema tier 1, tier 2, tier 3 itu sebenarnya akal-akalan manusia untuk mengelabui Google gitu Mbak. Tapi dengan adanya hal yang Google update kemarin itu yang bulan Mei ini, banyak tuh
backlink teman-teman yang kena istilahnya itu down banget metriknya itu. Bakalan website Maniset juga bakalan down. Kayak ada beberapa blogger juga atau e-mars itu infonya di Facebook saya di timeline itu banyak banget yang down hampir 90%. Ya wajar aja. Kontennya kalau misalkan on page-nya bagus, tapi website-nya itu di backlink dengan backlink spam semua istilahnya gitu, ya bakal selesai itu Maniset bakalan turun drastis gitu Mbak. Jadi harus pakai strategi ya backlinknya itu tadi, nggak bisa langsung selesai. Betul harus. Oke. Betul Mbak, harus pakai strategi banget. Ini tadi dari Mas Heri Salamadian. Tadi internaling kayaknya belum dibahas ya. Kemarin kita sudah bahas ya, Mas Nur, yang internaling. Kemarin udah dibahas itu internaling. Lalu ada kalau internaling itu, kalau bisa mah bikin Masnya konsepnya itu nyontek itu aja Mas, skemanya piramid, bukan piramid, pilar artikel. Yang paling penting itu pilar artikel itu apa? Mungkin Mas nanti bisa langsung googling aja. Intinya ada artikel utama, terus ada artikel penunjang lainnya gitu, atau artikel pendukung lainnya. Jadi artikel pendukung itu saling nge-link atau interlink atau related link. Terus yang artikel pendukung itu lempar ke artikel utama itu. Itu yang paling penting di situ. Oke. Nah, dalam satu artikel di satu PBN, outbound link itu bagusnya ngarah ke homepage atau ke artikel, Mas Nur? Atau ke kedua-duanya? Ini dari Mas Heri lagi. Oke. Kalau satu artikel, saya nggak mau bahas satu artikel ya, lebih ke arah PBN dulu nih. PBN itu outbound link-nya maksimal saya itu 8 manisite. Terserah Masnya bikin artikel seberapa banyak. Tapi ketika Masnya bikin artikelnya banyak di PBN kita, itu bakalan punya apa ya? Keunikan tersendiri Google menganggapnya gitu. Jadi apa ya? Itu sebuah strategi buat natural aja kayak saya gitu. Terus artikelnya itu berapa outbound link? Kalau saya sendiri itu lebih ke arah satu lempar ke manis site, satu ke internal link atau di blog kita, dan satu lagi kirim ke website yang gede atau authority-nya tinggi, yaitu yang tadi disebutkan di Ahref, rankingnya itu 1 sampai 50.000 di rank Ahref aja udah di situ. Contohnya Wikipedia, Bloomberg, The New York Post dan lain-lain itu. Atau di kamus bahasa lah, misalkan KKBI dan lain-lain gitu. Itu bisa kita backlink ke sana gitu. Lebih ke arah gimana supaya Google itu menganggap kita white hat katanya. Cuman nggak terlalu, namanya backlink itu bukan white hat sih, akal-akalan aja gitu. Jadi mungkin saya harus minta maaf juga untuk orang-orang yang marketingin jasa backlink ini. Oke. Lanjut Pak. Berhubung ini sudah nggak ada yang bertanya sepertinya, mungkin Mas Nur mau menambahi tentang inti dari SEO off page itu seperti apa gitu sebelum kita menutup forum ini. Mungkin saya bakalan ngasih ringkasan aja sih dari materi pertama atau hari lalu atau hari Sabtu sampai hari sekarang itu hari Minggu. Yang paling penting untuk SEO sendiri, kita siapin dulu hosting yang bagus sama domain kita. Domainnya kita terserah tuh, mau keyword on domain, mau branding, mau tempat, itu terserah teman-teman. Tapi yang saya menyarankan di sini faktor lainnya itu hosting. Hostingnya itu yang paling penting kencang itu, dan tema websitenya juga harus responsif, SEO friendly banget lah istilahnya gitu. Terus kayak tadi saya jelaskan, yang penting hosting itu pakai SSD generasi terakhir yaitu NVMe. Itu bakalan cepet banget, dan pakai
SEO Yoast, terus pakai CDN, terus sitemap diaktifin, terus pakai security. Misalkan kalau CDN-nya nggak ada security-nya, teman-teman bisa pakai WordPress atau all-in-one security di WordPress itu sendiri. Terus kalau penambahan plugin, paling plugin jangan yang terlalu ribet sendiri gitu. Misalkan cukuplah pakai Jetpack aja gitu. Terus dikasih Yoast, terus kasih CDN, itu bagus banget. Terus perhatikan juga kalau misalkan di artikel keyword density-nya itu harus diperhatikan banget. Terus interlink, terus outbound link juga harus diperhatikan walaupun money site itu. Terus kalau gambar selalu sertakan ALT image sama title image itu. Terus embed video. Bisa aja teman-teman embed dari YouTube atau Vimeo dan lain-lain atau video.com itu bisa dimasukin di artikel. Itu buat apa sih? Intinya buat supaya visitor itu betah dan berlama-lama di website kita. Yang paling penting itu dulu aja. Ketika Google menganggap di situ misalkan ada bot Google lagi ada di website kita, terus ada visitor di situ betah banget di website kita, itu Google bakal ngasih ranking bagus buat website kita. Terus sebelum itu kita kan harus meriset keyword. Keyword ini bisa pakai tools, ada yang namanya Ubersuggest, Ahrefs maupun Semrush. Kalau sebelum itu teman-teman langsung bikin website aja, segala bertobat dan harus nargetin satu keyword. Tapi ketika teman-teman udah terlanjur basah itu, sampai udah berbulan-bulan, udah bertahun-tahun websitenya tapi nggak ada traffic, ini lebih gampang lagi. Teman-teman tinggal pakai namanya Ahrefs atau Semrush, masukin aja websitenya di situ, nanti ada keyword-keyword yang tertera di situ atau disajikan di situ. Nah, keyword itu tinggal dioptimasi aja, terus teman-teman bikin artikel tentang pembahasan keyword yang disediakan oleh tool itu, yaitu Ahrefs dan Semrush. Ketika udah selesai di situ, udah tuh enak mau ngapain aja. Onpage udah jalan, terus backlink. Backlink ini yang paling penting, backlink yang udah dapat backlink dari website-website yang authority-nya tinggi. Yang tadi saya sebutkan, pokoknya di Ahrefs minimal rank-nya 1 sampai 50.000. Udah di situ tuh. Terus yang paling penting nanti keyword ini atau artikel ini mungkin kita bikin nanti panduan cara riset keyword dan lain-lain. Nanti di blog kita nanti link bakal di-share di grup. Itu aja, Mbak. Oke, jadi ini diakhiri ya Mas Nur ya? Iya, Mbak. Ya, untuk mungkin ada pertanyaan gitu. Mungkin masih ada pertanyaan lagi? Atau ini waktunya? Sebenarnya masih banyak sih. Tapi sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Atau bisa Mbak di luar dari SEO monggo gitu. Karena ini akhir banget, itu kan sesi. Iya. Ini aja Mas Nur. Kalau nggak gitu, ini mau tanya, ada yang tanya. Bentar. Ada yang minta dibahas di YouTube ini, gimana ini Mas Nur? Silakan. Ini masih mengetik. Nah ini Mas Heri lagi ya, aktif sekali Mas Heri ini. Mungkin bisa sharing pengalaman suka duka Mas selama hidup di dunia DM. Gendut. Nah, ini nih bakalan panjang banget ini. Sebenarnya lebih ke arah saya bahas dulu literatur ilmu saya SEO itu dari mana. Kalau saya sendiri
Itu belajar SEO itu ada beberapa guru dari Cirebon juga dan Kuningan. Ada namanya Kang Juhadi, ada namanya Kang Ferry, ada namanya Kang Iwan, yang itu master-master semua di daerah Cirebon, Majalengka, dan Kuningan. Mereka itu pendapatannya sampai 400 juta itu per bulan dari CPA itu. Wow, Terus, iya, per bulan loh Mbak. per bulan. Terus, terus ada namanya, lupa, Kang Iman. Itu kalau Kang Iman lebih ke arah, dia CPA juga tuh. Terus ada juga namanya, kalau teman-teman bisa cek websitenya mastaseo.com. Itu saya lebih ke arah kiblat ke situ juga. Kita sering sharing juga sama Mas Airul namanya. Dia di Magetan, deket banget dari sini. Dan SEO dia banyak corporate yang dia handle, bahkan sampai ke Singapura juga corporate-nya gitu. Terus ada namanya juga Mas Fatih tuh, yang websitenya fatih.com itu tuh. Bisa teman-teman cari juga info-infonya dari dia atau dari websitenya. Dan di situ banyak juga tuh artikel-artikel tentang SEO. Itu bagus juga. Jadi lebih ke arah ilmu dan aliran kita itu hampir sama dengan mereka gitu. Terus suka dukanya di dunia digital marketing, lebih ke arah, bukan duka sih, lebih ke arah banyak sukanya karena saya sendiri di Cirebon itu lebih ke arah kayak kekeluargaan gitu, Mas atau Mbak gitu ya, Mas Heri ya. Ya, Mas Heri. Jadi saya sendiri domain dibeliin, hosting dibeliin, kadang buat ngiklan aja itu dikasih gitu. Tuh di Cirebon itu. Mungkin Wah, misalkan teman-teman sendiri punya ide atau mau bikin komunitas di tempatnya masing-masing, bisa mungkin hal seperti itu. Misalkan teman-teman punya teman nih yang bikin artikelnya bagus-bagus, terus produktif banget bikin artikelnya. Teman-teman tinggal siapin aja itu wadahnya atau bikin website. Nanti kerjasama aja, misalkan 50-50, atau yang bikin artikelnya kasih aja 70, kita 30%. Itu nggak apa-apa, aman banget. Kalau sampai sekarang saya aja seperti itu juga sama teman-teman yang lain gitu. Tapi sekarang udah saya fokus kebetulan di KMS. Jadi hal-hal seperti itu saya serahkan ke keluarga saya semua nantinya. Dan udah diserahkan sih bertahap. mantul Mas Nur. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan, Mas. Banyak ini pertanyaannya. Dari Mas Erika. Template apa yang bagus ya? Template untuk website. Sebenarnya template yang bagus itu mungkin nanti saya bakalan share juga di grup ini. Jadi template-template yang bagus itu apa aja, termasuk template yang saya pakai di nurjaya.com itu bisa nyampe kualitas GTmetrix atau page speed-nya itu AA semua itu. Mungkin nanti saya share juga ke istilahnya minta follow dulu lah sama developernya gitu Mbak. Nanti saya share gitu di grup saya gitu aja. Terus yang paling gede Mas Erik bisa cek juga sih di ThemeForest itu. Tapi gimana supaya yang paling penting itu UI UX Mas. Intinya tuh ketika orang datang ke website kita itu enak, mau ngapain aja bisa gitu aja. Terus nggak diribetkan gitu aja Mas. Gitu Mbak. Oke, masih dari Mas Eri ini kalian aja ada yang pakai PGP. Gimana tanggapan soal tools ini? PGP, Mas. Oke, PGP. Sebenarnya saya sendiri pakai PGP juga loh, Mas. Tapi ya ini untuk market luar. Jadi saya lebih ke arah review-review produk Amazon atau review-review produk Clickbank atau review produk-produk dari affiliate lainnya. Itu pakai PGP. Tinggal saya generate mungkin 15.000 kata, terus saya bikin sepintas, saya serang negara US. Dan misalkan tanggapan soal tool itu mempermudah, intinya itu aja. Terus gimana supaya nggak dianggap Google itu spam atau kualitasnya yang paling penting nggak jelek-jelek banget.
Dan kalau dicek juga nggak duplikat konten, itu yang paling penting. Terserah itu namanya Post Generator Pro, PGP. PGP soalnya ada dua nih, ada Post Generator Pro dari pakarbot.com, ada Page Generator Pro dari negara barat gitu. Dan itu menurutku bagus-bagus juga, tergantung kita aja pemakainya kayak gimana. Itu aja. Lanjut. Nah, itu tadi pertanyaan dari Mas Eri. Kita lanjut ke pertanyaan Muhammad Afandi. Seberapa efektif backlink dari Pinterest? Adakah tool buat artikel bahasa Indonesia? Intinya terbaca. Kalau saya sendiri, Mbak Nanda, Mbak Fitria juga, makin namanya kue teks. Nanti saya ketik aja ya. Nah, ini toolnya kuetext.com. Jadi yang paling penting nggak duplikat, itu aja. Terus dicek di SEO IOAS-nya, warnanya hijau semua, credibility-nya dan SEO-nya udah, yang paling penting itu aja. Oke, lanjut. Masih dari Mas Ahmad Afandi nih, ada nggak tool buat artikel bahasa Indonesia yang mudah dan bisa terbaca baik oleh Google? Bisa Nah, itu Mbak, udah saya share juga di kuetext.com. Terus yang paling penting itu lampu indikator dari IOAS-nya itu hijau semua gitu. Halo Mbak Fitri. Iya Mas Nur. Ini bisa bantu, ini mau jatuh ini, bentar Mas. Bisa bantu cek kualitas web gak? Kan punya tool Ahrefs ini. Nah, kebetulan Ahrefs sendiri free. Oh, free. Iya, $7. Tapi $7 buat 7 hari lumayan lah. Itu bisa saya kasih tuh ahrefs.com gitu. Itu lumayan, bisa pakai Genius atau apa daftarnya. Atau misalkan teman-teman siapa di sini yang udah daftar gitu, di-share aja akunnya di sini. Itu. Atau soalnya saya sendiri jujur nih, Ahrefs saya lagi nggak make karena nggak butuh banget. Saya sekarang pakainya Semrush itu. Karena saya sekarang lagi ngincer keyword. Keyword sendiri saya biasanya toolnya itu pakai Semrush. Tapi kalau untuk nyepai backlink dan lain-lain saya pakai Ahrefs. Itu Mbak. Oke. Jadi ini masih ada. Ya. Mau lihat backlink kompetitor itu free apa enggak, Mas Nur? Yang penting kita daftar dulu Ahrefs-nya. Itu pasti free. Oke. Yang penting kita punya akunnya dulu atau Semrush aja. Itu free, Semrush itu free juga tuh. Teman-teman bisa daftar aja di semrush.com, itu free ada. Tinggal pilih aja paket pro. Jadi harus diulik-ulik dulu ya, itu Ahrefs sama Semrush itu. Di dalamnya Betul, ada Mbak. aja sih. Betul. Nah, ini sudah nggak ada pertanyaan sepertinya Mas Nur. Nah, kebetulan juga 11:30 juga di sini mau azan juga sih. Iya, sudah 11:30. Jadi atau kita tunggu aja beberapa menit, misalkan ada yang penanya lagi silakan. Kayaknya ada yang mau ngetik. Satu pertanyaan lagi ya mungkin. Iya, Mbak. Pertanyaan yang bagus dari hari pertama dan hari kedua, misalkan bagus pertanyaan berbobot, saya kasih lihat beberapa BBN saya, itu aja. Dan tinggal mungkin teman-teman bisa nanti bikin artikel 2000 kata, nanti saya bakal backlink di beberapa BBN saya. Itu bonusnya yang ngasih pertanyaan yang paling bagus. Pokoknya dibuka hari Minggu ini gitu. Kalau pertanyaannya bagus, pokoknya bakalan di backlink gitu. Keren kan? Backlink Mas Nur ya ini. Yoi.
Ya bisa pakai backlink perusahaan. Ini dari Pak Haji. Mau dong, mau apa ini? Mau lihat backlink. Aku juga mau HJ-nya. Ini yang terakhir ya, ini dari Mas Afandi lagi. Cara tingkatin motivasi supaya rajin dan konsisten itu bagaimana? Soalnya pas nggak cuma pas semangat bikin terus, habis itu enggak. Apa Mas Nur tipsnya? Nah, tipsnya kita harus tekan kontrak sama perusahaan, atau kalau perusahaan itu punya sendiri, kita harus meng-hire orang lain. Atau kalau kita mau ribet semua, yaitu kita bisa sewa jasa artikel. Nanti bisa aja tanya-tanya di sini. Nanti kita sediakan jasa artikel, jasa backlink, dan jasa-jasa yang lainnya. Nanti kita siapin semua. Itu aja, Mas Afandi. Jadi ya memulainya harus dengan diri sendiri. Dan yang paling penting Mas Afandinya itu bisa riset keyword-keyword yang potensi. Keyword-keyword yang gimana supaya website kita itu ranking 1. Toleransinya gimana supaya ranking 1, bukan halaman pertama aja. Percuma kalau kita usaha lama tapi nggak ranking 1, cuma halaman 1 aja gitu. Sekarang udah waktunya, eranya ranking 1 pokoknya. Itu bisa tuh omset bisa ratusan juta. Amin. Amin. Jasa artikel berapa Mas? Nanti kalau itu dibahasnya nanti aja. Terus dari Pak Haji. Soalnya beda-beda juga harganya gitu. Ini dari Pak Haji, kenapa artikel nggak bisa disubmit di GST? Nah, artikel nggak bisa disubmit Google Search Console, betul, tapi yang bisa disubmit itu linknya, link artikel, bukan artikelnya gitu Pak. Oh, linknya. Iya, linknya sih bisa, cuman kalau artikelnya nggak bisa. Kalau misalkan nggak bisa, kalau misalkan nggak bisa, tetap nggak bisa gitu, sebenarnya gampang aja sih. Temanya diganti, udah, pluginnya di uninstall semua, terus install lagi yang baru-baru semua gitu. Biasanya itu kalau nggak karena virus, pasti karena malware gitu Mbak. Jadi ya Google juga nggak mau nge-scrap website yang ada malware-nya gitu. Ya ini apa ya, masih berlanjut sepertinya. Bagaimana menghapus artikel yang sudah ada di website? Kalau ini pengaruhnya atau cara hapus artikel, kalau hapus artikel tinggal hapus saja sih sebenarnya. Ini masih berlanjut ini ngetiknya. Berpengaruh nggak sama performance gitu? Artikel yang dihapus? Sangat berpengaruh. Kalau bisa artikel itu nggak usah dihapus, tapi diganti aja beberapa kata gitu. Kalau kita kan sering tuh Mbak Fitri ya, dan saya juga ke perusahaan sebelah gitu kan, sering juga ngasih tahu bahwa homepage-nya ini artikelnya kurang relevan, tolong diganti segera gitu. Karena ketika kurang relevan aja, itu bisa nurunin ranking gitu. Berarti, jadi kalau jangan dihapus, cuman ditambahin aja, misalkan faktor-faktor apa yang mau diupdate gitu Mbak. Update ya kuncinya Mas Nur. Gimana? Di-update pokoknya. Ya betul, update algoritma sekarang itu, website itu harus diupdate, jangan dihapus artikelnya. Dan harus sering diisi artikelnya gitu Mbak. Oke lanjut Mas Nur. Mas kalau buat PBN itu harus EXP domain atau bisa pakai domain yang fresh, expired maksudnya? Oh, expired domain. Istilah expired domain itu
ada dua, expired domain itu sendiri sama aged domain gitu. Tapi kalau biasanya orang mengenal expired domain atau orang mengenal aged domain, tapi menurutku sama aja. Kalau buat PBN itu wajib pakai aged domain, bukan fresh. Tapi kalau pakai fresh, manisnya aja yang fresh. Kalau PBN nggak pakai aged domain, mau ngapain? Kita nggak dapat backlink juga gitu. Jadi nggak ada powernya. Jadi kalau PBN itu mesti dan wajib pakai aged domain atau expired domain. Itu Mbak. Oke, di expire ya. Betul. Selanjutnya, oh masih azan ini. Bentar. Tapi tinggal satu ini dari Mas Mista. Dilanjut aja Mbak. Kalau blog kita membahas tema yang jarang dicari orang, apakah bisa terranking di Google gitu? Justru ini yang paling bagus. Yang paling penting ketika pembahasannya jarang dicari orang itu ada keywordnya aja. Ya udah, langsung naik gitu. Oh, keywordnya Soalnya betul, sama aja saya aja bikin riset-riset sendiri. Saya bikin artikel-artikel yang pencariannya di bawah 100 volumenya per bulan. Itu hasilnya bagus banget, naik website itu cepat gitu. berarti harus dicari dulu volumenya ya. Yang kemarin teman-teman cari volume keyword tuh bisa lewat Ubersuggest itu. Atau keyword sitter atau keyword everywhere gitu. Keyword-keyword yang lebih spesifik gitu. Yang tidak Betul. banyak dicari tapi mungkin bisa meranking website. Atau mungkin bisa ngikuti saya, jadi keyword yang di bawah 100 pencariannya per bulan itu dibikin artikelnya. Bikin aja yang banyak 1000 artikel gitu. Jadi kita mesti rajin banget itu kalau mau bikin. Sebenarnya saya ini SEO di sini ngajarinnya gimana supaya bikin aset digital dengan cara website terus yang di SEO kan atau dioptimasikan ke search engine gitu. Bukan cuma hit and run gitu. Jadi kalau investasi misalkan 1 bulan targetnya 1 hari itu 1 artikel, berarti 30 hari atau 1 bulan 30 artikel. Untuk jangka panjang bakalan menarik dan investasi ini bakalan menarik juga nanti ke depannya. Apalagi sekarang di era pandemi ini kita nggak bisa ngapa-ngapain di dunia offline gitu. Hanya ada sekarang transaksi jual beli juga kebanyakan di online gitu Mbak. Jadi ya kita mesti pinter banget gitu di era-era sekarang dan akan datang. Bahkan nanti era kedepannya aja itu semua itu dalam bentuk informasi digital. Jadi kalau menurut saya sendiri di era-era selanjutnya itu bakalan menarik karena Microsoft sendiri udah mendevelop atau udah membuat atau udah mengcoding jendela kita atau layar kita nantinya atau cermin kita nantinya itu ada Windows-nya. Jadi teman-teman kalau misalkan ada panggilan masuk, misalkan teman-teman lagi berkaca, itu di kacanya atau di cerminnya tinggal angkat aja itu langsung bisa auto itu. Itu lagi dikembangkan di Microsoft gitu, Mbak. Oke, mungkin ini kita akhiri saja ya Mas Nur. Betul. Ya, kita tutup. Semoga apa yang disampaikan Mas Nur tadi bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini di rumah mungkin terdampak dari COVID-19 ini ya. Kalau mungkin ada yang mau berkonsultasi pada Mas Nur, mau tanya-tanya, boleh. Mas Nur ada sosial media di Facebook, ada di Instagram juga ada, Nur Jaya namanya. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di forum ini. Nanti PowerPoint akan kami bagikan di WA Group. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.